Kristi untuk suruh tanya sama si Lala untuk minta lagunya dong. Udah dikirim. Ini gimana ini? Udah ya guys, langsung ya guys. Itu yang punya yang tas-tas US gimana aja? Tas US tuh. Ya ini ya. Nggak tahu aku. Iya. Mana tas-tas US? Guys, lanjut yang tadi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih sebelum maghrib ya. Ini aku sekali lagi nih kroko. Di belakangnya ada kompartemen. Ya seperti ini. Tuh. Ya seperti ini. US mbak, iya sayang. US dong. Untuk bekel-bekelnya masih oke ya. Emporio Armani bekel-bekelnya masih oke, nggak ada oksidasi. Masih kelihatan seperti new ya. Masa yang Bottega Veneta kok aku ibu nggak lihat? Hah? Mbak itu mbak jatuh mbak. Ini ada strapnya ya guys. Aduh dijeda Allah. Mana sih kamu mbak? Maaf ya guys, ada jeda karena disambungin di TV. Jadi aku biar bisa enak. Piyamanya udah sold belum? Mbak Lina yang piyama yang mana sayang? Ini ada dashbagnya, dashbag asli ya dari Emporio Armani. Ada strapnya juga, warnanya ini biru dongker Emporio Armani, dalamnya seperti ini. Sebelah kiri ada kompartemen, sebelah kanan juga ada kompartemen zipper ya. Hah? Oh ya punya wandu belum ya. Kondisinya ini excellence ya, excellence, tidak ada kikisnya, kayak baru gitu ya. Ini never been used sih, beli cuman ditaruh aja. Ini Emporio Armani ya guys. Ini bekelnya pun juga masih gold ya. Ini tidak ada kikis ya. Dompet cewek cari ini ya guys. Dompet-dompet kemarin ada deh kayaknya. Nih. Nih, aduh, padahal sudah pakai AC keringetan guys. Ini ada dashbagnya ya, ada dashbagnya, terus kemudian ada strapnya. Aku kasih di 3 juta aja. 3 juta aja Emporio Armani loh. Kak tahu kan brand Emporio Armani? Ini never been used. Ini bisa diginiin, bisa di hand carry. Bisa di cross body. Nih, kalau misalkan di sling kayak gini atau ini bisa diginiin aja. Ini belum dimasukin apa-apa ya, guys. Belum dimasukin apa-apa. Ini tidak ada kikis, tidak ada strap-strapnya. Kalau misalkan mau di cross body kayak gini. Emporio Armani loh, guys. Kemarin di admin 4 aku mau beli coach yang pink udah sold. Yang mana ya? Yang mana sayang? Nih, aku sudah lupa. Gimana cara belinya? Ada di admin belinya sekarang kayak gini, Mbak. Ayo, ini sekarang ini dulu. Nah, ini ada di admin 1. Admin 1 dan 4 tulis saja dan 4. Jadi nanti Mbak tinggal hubungi admin 1 sama admin 4. Pak Mungkas Bayu 222 Kak, beliin Pak buat istrinya biar makin disayang. Ini kan lagi weekend Pak, hadiah kejutan buat istri tercinta. Orang pakai Emporio Armani loh, coba suruh pilih mau beli KW atau mau beli yang autentik. Kalau saya mah autentik 1-2. Kalau autentik atau yang original itu bisa, kalau kita bosan kita bisa jual lagi. Kalau KW, aduh katanya gini, Mami DP, maaf deh pemborosan kalau misalkan aku harus beli tas-tas branded. Salah say. Kita bukan mengejar tas brandednya. Tapi satu, kita ngejar awetnya dari tas tersebut. Harga itu tidak bohong, begitupun kualitas dari tas itu sendiri juga nggak bohong. Kamu beli tas 300.000, berapa kali ganti guys? Itu sama aja namanya pemborosan. Mendingan beli tas asli yang udah jelas ini loh asli, udah jelas ini produk brandednya, bonusnya adalah ini branded. Siapa sih yang nggak tahu sama merek Emporio Armani? Itu bonusnya, ya bonusnya. Tapi yang penting adalah keawetan dari tas itu sendiri. Kalau tas original ini sudah pasti perusahaan yang mempertanggungjawabkan kualitas dari tas tersebut. Jadi kalau ada harga ada kualitas, ya kan? Lah kalau misalkan 300.000 Dewi Persik pakai mau? Ada nggak LV yang 300.000? Ada, tapi KW. Tapi itu pun nggak akan mungkin awet guys, gitu loh. Nah, kenapa kok tas branded itu mahal? Karena pembuatannya handmade.
Satu, handmade itu tahu pembuatannya itu nggak pakai mesin guys. Dia bikin sendiri, jahit sendiri, dan itu ada sekolahnya. Buatnya nggak sehari 2 hari, bisa sebulan satu tas. Itu bedanya. Kainnya atau perlembar dari apa skinnya itu bukan kayak orang beli di Tanah Abang guys. Kamu dapat kainnya nggak bakalan dapet. Satu misalkan apa iya kamu beli kulitnya itu dari kulit buaya misalkan. Kulit buaya guys, bayangin ngambil buaya aja mempertaruhkan nyawa. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, aku boros banget sih lu, ngapain beli tas itu yang apa adanya, nggak usah yang branded. Kalau aku sih bukan itunya, aku pilih adalah gue bukan lihat brandednya, tapi gue ngeliat kualitas dari tas itu gitu. Kebetulan tas-tas branded pasti pasti bagus, pasti kualitasnya oke gitu. Dan selama ini aku punya tas-tas branded bukan karena pingin nunjukin dan pingin sombong ini loh gue, enggak, tapi aku wanita yang nggak boros. Sehingga tas-tas aku tuh awet, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun, bisa 8 tahun, bahkan bisa 10 tahun gitu ya. Tas branded kan bisa jadi aset juga, betul. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kok bisa sih tas itu dijadikan investasi, makanya open minded ya. Open minded itu apa sih Mi? Belajar untuk berpikir, belajar untuk mencari pengetahuan. Nggak ada salahnya ya, namanya belajar itu nggak harus di sekolah, di bangku sekolah aja. Tapi ketika kamu besok mau mati pun hari ini tetap harus belajar. Apa sih, seperti apa sih, dan bagaimana sih, kenapa orang tuh menggandrungi tas, kenapa dan seperti apa, itu perlu ditanyakan. Jadi nggak asal ngebacot bahwa ala boros lu beli tas kayak begituan gini-gini. Itu berarti perempuan, maaf nih punten, itu berarti perempuan yang nggak smart. Karena perempuan yang smart itu adalah perempuan yang memikirkan jangka panjang dalam menggunakan sesuatu yang bermanfaat. Itu saya, oke? Aku juga punya ini tas punyanya si cantik Bencong Tralala Trilili. Ini punya stylist aku guys ya, Rip Vanessa Angel, iya Mas Jamal ya. Bacot belajar bicara marketing dulu. Bacot belajar bicara marketing dulu. Mbak Yahya, bacot belajar marketing dulu tuh maksudnya yang kayak gimana ya? Maksudnya apa yang utang sana kemari atau kayak gimana tuh maksudnya ya? Aku nggak ngerti deh. Belajar marketing. Saya mau kasih tahu sama kamu ya, S2 aja belum tentu sukses. Orang sukses itu tergantung bagaimana dia belajar dari lingkungan. Nggak harus kamu kasih tahu ke orang untuk belajar guys. Nggak harus punya stempel S2, S1, enggak. Ya, yang namanya belajar itu nomor 1, belajarlah kepada ibumu. Karena guru yang paling baik itu adalah ibumu sendiri, orang tuamu sendiri, baru lingkungan. Itu yang benar. Kamu belajar lagi tuh perempuan. Perempuan apa ini? Perempuan dajjal apa perempuan apa ini? Gua gak tahu deh. Ya, ini guys ya. Kalau gue ibaratnya belajar bacot marketing, gue gak akan mungkin jadi diva ya. Ya, kamu tuh harus tahu itu ya. Menjadi diva itu harus bisa komunikatif dengan semua orang. Itu nomor 1. Kalau gue bacotnya cuma sekedar bacot tapi tidak ada isinya, gak akan mungkin Indosiar itu membayar saya mahal untuk menjadi juri. Itu yang perlu kamu pahami ya. Perempuan dajjal siapa itu namanya itu? Perempuan jadi-jadian ya. Jadi lu mesti kudu belajar sama gue gimana caranya supaya mendapatkan uang yang halal. Nah tuh, karena yang haram itu susah, apalagi yang halal. Tapi dengan kamu sabar, dengan yang halal kamu bisa mendapatkan keberkahan. Itu, ngerti nggak? S1, S2 nggak menjamin kamu menjadi orang sukses, tapi mempunyai etos yang kerja yang bagus, yang tinggi, itu pasti jaminan kamu untuk sukses. Nah, oke guys, ini gue punya tas Gucci ya. Ini bagus banget ya, Gucci. Terima kasih, pengalaman yang utama ya. Iya mbak, pengalaman yang utama. Pengalaman itu tidak ada sekolahnya. Nah, makanya jadilah orang yang rendah hati supaya bisa mendapatkan ilmu. Nah, kasih paham kak, makanya gua kasih paham dia ya. Betul, S2 belum tentu sukses. Om Bob Sadino contohnya, betul. Ya jangan merendahkan gue yang cuma lulusan SMA. Gue gini-gini, gini-gini ya. Gini-gini gue punya base camp military lifestyle, itu punya Allah bukan punya gue. Makanya gue dipercaya sama Allah, dikasih usaha sama Allah, karena Allah tahu bahwa gue tuh mau belajar dan gue mau pinter. Nah, ini Gucci. Gue gak merasa gue pinter, makanya gue mau belajar. Makanya dititipin harta oleh Allah. Gitu ya.
Jangan mengutamakan estetika, kamu melupakan etika. Kamu S2 tapi kamu nggak punya etika, percuma. Estetika nggak bakalan dipakai. Estetika itu ada kalau kamu sudah punya etika, itu penting tuh. Apa sih artinya estetika? Apa sih artinya etika? Itu yang harus kamu perlu untuk bisa dipahami, ya guys. Nah, sama aja kayak perempuan. Perempuan cantik itu banyak, tapi perempuan yang menarik, yang mempunyai sisi positif, aura positif itu 1001 guys. Perempuan cantik gampang, punya suami kaya raya, istrinya udah cantik. Tapi perempuan yang berakhlak, itu udah bikin laki-laki kelepak-kelepak. Ini bagus guys, ya jengger ayam nggak jual say. Di sini nggak ada jualan jengger ayam say, ya. Nanti aja say. Ya jangan salah lapak kalau kamu cari jengger ayam di sini ya. Jengger ayam di sini nggak jual, di sini cuma jual jamu rapet dan juga jual sislim. Ya, ini guys ya, ini dalamnya sayang pegangin mbak, sayang cantik. Nah nih mantap motivasi, iya sayang, kita sama-sama belajar ya say. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kita tidak boleh merasa diri kita pintar, kita harus belajar dari orang sekeliling kita. Giniin mbak, nah giniin, nah ke bawah gini. Nah itu kamu lihat di TV tuh, udah bener belum? Lah ini dalamnya bagus tuh ya, DP nggak kuliah karena pilihannya apa itu? DP nggak kuliah karena pilihannya bukan karena nggak mampu kuliah, DP memilih sukses di luar jalur akademis. Betul mbak. Nih sebelah kanan seperti ini ya. Nah, saya ini alhamdulillah, intinya adalah manusia itu cukup bersyukur aja. Ya kita jangan cuma teori, tapi laksanakan dengan sikap dan tindakan supaya kita bisa jadi orang yang benar. Nah teori itu semua orang bisa, tapi di saat menjalani itu yang susah. Ini tas Gucci buat para cowok-cowok ya. Ini buat apa namanya, kalau kena hujan itu nggak bakalan basah. Yang basah cukup kamu aja melihat saya. Ya guys, ya Allah mampukan hamba untuk bisa beli tas-tas itu, amin. Amin ya robbal alamin, insya Allah ya sayang. Ini aku kasih harganya ini seperti ini, ada itunya sayang, ada ininya. Sebentar, ini ada resepnya ya say, tuh resepnya aku kasih lihat. Ada paper tag-nya dan juga resepnya wis ini nek ono paper tag. Nah, aku kasih di 3,5 aja. Gucci ya. 3,5 aja. Itu ini dari dia 3,5 ya. Ini. Hah? Dari dia. Segitu memang. Iya, maksudnya bukan segini. Memang segitu. Dari dia segitu. Oh 3 juta aja saya, udah 3 juta. Oh 3,5. Oh 3,5 sayang. Ini bukan punya aku ya, ini punya temen aku. Dia jualnya memang 3,5 dan kondisinya memang masih bagus ya. Punya Mas Wandu. 1 2. Waterproof, yes. Parasut. Bahannya ini parasut ya. Jadi kalau ibaratnya kayak eyeliner, waterproof, kena air itu nggak bakalan luntur, say. Udah ya, lanjut. Ini sayang Gucci, sayang. Ini Gucci. Ya itu sayang. Biasa yang mengganggu saya tuh kalah cantik dan kalah saing, jadi pasti mengganggu saya. Kancingnya membuka. Oh ya, maaf. Makasih ya. Aduh. Oke. Nah, ini aku punya Gucci, ini buat para pria ya. Punya Gucci ya. Ya ampun mami nggak ambil untung, enggak lah, punya temen masa mau diambil masih diambil untung say. Paling punya temen cuma 1, 2 atau berapa biji doang. Ya nih, ini ya. Kacamata beli di mana kak? Di Korea. Kacamata aku beli di Korea. Ini ada strapnya ya, masih baru ya ini, new. Ada strapnya, ada dust bagnya, dust bag asli. Dalamnya seperti ini, ojo urdi, ojo mundur, maju terus. Betul, selama memang jalan kita benar, jangan pernah takut. Sebelah kiri ada kompartemen, sebelah kanan ada kompartemen ya. Sopoiku, mami blok aja, siapa itu yang namanya Wiwi Mariati itu, coba cek ah. Ya hati-hati, gunakan jarimu itu dengan baik ya. Allah itu maha tahu loh ya. Gunakan jarimu dengan baik ya. Dewi Persik itu bukan takut ya say. Dewi Persik itu belajar sabar. Hati-hati loh ya. Kamu ngomong tentang hal-hal yang fitnah,
Takutnya Dewi Persik diam-diam ngambil tindakan untuk kamu, yo guys. Ini new Gucci Sling ya, aku kasih 12,5 aja. Itu Ferry pengen susu, minta aja ke emakmu. Kamu tuh dilahirin dari mana kamu? Dilahirin dari kambing, kamu sampai minta susu sama gue loh. Ya, kamu minta sama kambing sono. Ya, kalau kamu aku susuin terlalu mahal kalau untuk nyusuin kamu. Kamu terlalu murah soalnya untuk gue susuin. Ya. Oke, blok, selesai. Bye. Laki-laki nggak punya sopan santun ya kayak begitu. Laki-laki apa ya itu ya namanya ya. Laki-laki nggak punya harga diri. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang menghormati perempuan. Ya, itu laki-laki yang nggak punya harga diri ya seperti itu. Jadi kalau bicara sama perempuan tidak sopan. Ini ya guys, ini bagus banget karena laki-laki yang karena papi saya itu sangat menghargai perempuan. Makanya ketika ada laki-laki yang nggak respect sama perempuan, saya melihatnya, saya tanya sama papa saya, sama almarhum. Ini versi baru ya. Pi, kalau ada laki-laki yang nggak sopan sama kita, itu berarti laki-laki kayak gimana? Papi saya jawab, laki-laki yang seperti itu adalah laki-laki yang tidak pernah menghormati ibunya sendiri. Jadi ketika kamu ketemu sama laki-laki yang tidak respect sama kita, berarti tandanya laki-laki itu adalah yang tidak pernah menghormati diri sendiri ya. Itu kenapa tanya IG, aduh bocil, gak usah tanya-tanya IG gue, lu nikmatin aja IG-nya ini ya. IG saya itu mau ini, mau dulu tetap aja followernya segini-segini aja. Ya, gue butuh buyer. Jadi kalau misalkan kamu tanya IG-nya kenapa gak jadi soal say, gue dari dulu gak pernah terima endorse. Gue gak makan dari endorse ya. Kasih paham ya guys. Nah, jangan marah. Tua kita gara-gara orang gila. Jangan marah tua kita. Gimana sih? Gimana belajar lagi sayang? Belajar lagi nulisnya biar benar. Ini bagus banget. Ini kondisinya excellent. Aku kasih di 12,5 aja ya. Jadi papi saya tuh ngomong kayak gitu. Karena papi saya tuh dari dulu ya mau ketemu sama perempuan seksi. Pi katanya kalau perempuan seksi itu katanya itu udah perempuan nakal ya, belum tentu nak. Jadi papi aku tuh orangnya sangat menghargai perempuan gitu. Mau itu perempuan, maaf nih punten, mau perempuan lontong, mau perempuan kayak gimana. Papi aku tuh orangnya sangat respect dan tidak pernah mudah mengatakan sesuatu hal yang negatif untuk orang lain. Itu papi saya. Jadi aku nyontoh papi saya gitu loh. Oh, jadi kalau ada laki-laki yang ngomongnya ngelantur sama perempuan, berarti laki-laki ini tidak menghargai ibunya, tidak mencintai ibunya. Oh, jadi akhirnya tertanam nih di otak aku gitu. Ada lagi ya? Mana lagi yang lain sayang? Oh ini Bottega Veneta. Enggak sih. Ya. Nah, ini guys, aku punya Bottega Veneta warna biru dongker ya. Seperti ini. Warna biru dongker, aku kasih lihat dulu dari tepian-tepian di sini ya. Tas gendong coach ada nggak mami? Wonten mbak, bentar lagi nge. Nih, apa namanya? Aku mau kasih untuk 10 orang. Nih, Al-Quran. Tolong ketika Al-Qurannya itu sudah apa namanya sudah nyampe. Al-Quran yang kemarin udah dikasih tanda tangan belum, Chandra? Belum, Bu. Tapi udah kamu kirim. Kenapa kamu nggak ngasih ke saya tanda tangannya? Hah? Takutnya sibuk. Nggak bisa begitu. Kamu tuh bolak-balik diomongin. Kamu tuh kasih ke saya. Mereka kan dapat Al-Quran harus ada tanda tangan saya. Saya mau kasih nama papa saya. Kamu bolak-balik dikasih tahu masih begitu lagi. Terus gimana dong? Kamu mau jadi anak kayak gimana sih? Saya mau tanya sama kamu. Hah? Kamu mau jadi anak sukses nggak? Kalau kamu jadi anak sukses, dengerin omongan saya. Mereka itu fan-fan saya kan menghargai saya. Kamu juga harus bisa menghargai orang lain. Mereka butuh tanda tangan saya, butuh ini. Kamu nggak boleh kayak begitu. Nanti dikira orang saya yang sombong, padahal kamu sendiri. Nggak boleh begitu. Hargai orang lain gitu loh. Kecuali saya sendiri yang bilang gue capek, itu lain. Kamu harus bisa menghargai orang untuk supaya kamu sukses, Chandra. Karena Allah itu akan mengangkat derajat orang lain apabila kamu bisa menghargai orang lain. Maaf ya say, kalau Al-Qurannya yang kalian dapat nggak ada tanda tangan saya dan nama saya ya, karena asisten saya nggak ngasih ke saya. Gitu loh. Kalau yang kemarin-kemarin kan ada tuh tanda tangan dari saya, ada nama saya, ada kata-kata dari saya. Maaf ya say. Aku cuman titip almarhum papa saya Muhammad Adil bin Sun Abdus Somad. Tolong Al-Fatihain ya say.
buat papi saya. Jadi Al-Quran yang nyampe ke kalian itu aku persembahkan untuk almarhum papa saya, ya. Nah ini kondisinya bagus ya, jangan diulangi lagi ya Chandra. Ibu kalau kamu ulangi lagi, ibu nggak mau kerja sama kamu, ibu nggak mau bantu kamu. Oke? Nah ini Bottega Nevi ya, ini Bottega Nevi, ini seperti ini. Aku dapat kemarin tapi belum nyampe, sabar ya sayang, masih on the way ya. Ini Al-Quran saya belum dapat. Kalau Al-Quran belum dapat, harus ini ya, berarti belum rezekinya. Kemarin yang dapat rezekinya itu kemarin yang memang cepet banget gitu. Ya guys, nih harus peduli gitu. Kasihan Chandra, sabar. Kasihan orang-orang yang sudah baik sama saya. Ya, kasihan mereka itu butuh tanda tangan saya. Nanti saya dikira sombong. Nggak dikira, tinggal kasih aja Bu, ini orang-orang yang dapat rezeki, ibu tanda tangan apa enggak gitu kok. Kok kamu bisa bilang kasihan Chandra? Kasihan orang-orang yang kepengen, yang ngefans sama saya gitu loh. Kita itu bisa sukses karena fans. Jadi jangan sampai orang itu jadi kecewa. Aduh udah dapat Al-Quran, gue kan pengen tanda tangan Mami DP, tolong ya, nanti dikira saya yang sombong gitu ya, padahal asistennya nggak ngasih ke saya mana tahu ya. Walaupun tanda tangan saya itu murah, tapi kan rata orang-orang yang di sana, orang-orang daerah itu kalau dikasih itu mereka merasa dihargai gitu loh guys. Kita harus bisa menghargai orang lain ya, yang kasihan itu mereka, orang fans ya. Chandra tuh harus dikasih masukan juga, udah sering Mbak dikasih masukan Mbak ya, udah sering dikasih masukan. Ini aku kasih harga 8,5 ya. Kakak nggak ada yang bilang sombong kok, alhamdulillah kalau nggak ada ya, karena memang kan kita itu bisa sukses, harus ingat kita itu sukses karena siapa? Karena fans. Kalau nggak ada fans kita nggak akan mungkin sukses. Kenapa orang itu bisa sukses? Karena bisa menghargai orang lain. Jadi itu nomor satu guys, itu prinsip orang tua saya. Jadi makanya saya marah, bukan gimana, saya tegas sama dia. Lain kali, itu amanah. Kalau saya memberikan hadiah buat orang-orang, tolong hadiah itu harus ada tanda tangan saya, walaupun tanda tangan saya tidak berharga. Itu ya. Yuk, 1, 2. Oke. Jadi saya itu ngajarin asisten-asisten saya untuk bisa menghargai orang lain. Itu nomor 1 ya. Jangan karena gue asistennya Dewi Persik, bodo amat toh yang jelek Dewi Persik, nggak boleh ya. Harus bisa menghargai orang lain supaya kita itu berharga gitu. Terkecuali orang itu tidak menghargai kamu tuh lain ceritanya. Misalkan Mas Chandra, gue udah minta tanda tangan Mami DP kok lu nggak ngasih sih, marah-marah, itu baru saya nggak usah gitu. Tapi kalau orang itu sudah pernah minta, harus bisa didengerin. Bu, orang ini pernah minta Bu, gini-gini, kita harus bisa menghargai gitu loh. Ini. Mana Al-Qurannya? Ini. Ya, ini kita punya mahal atau tanda tangan, amin. Mudah-mudahan ya, aku kan asisten. Tapi ada nggak sih yang bilang begitu? Siapa sih itu? Nah, ini aku punya coklat ya guys. Ini ada kompartemen di sini ya. Gini, kayak misalkan kamu Chandra, kamu dapat hadiah, terus kemudian saya minta tanda tangan dari kamu, kamu minta tanda tangan saya, terus saya nggak ngasih, gimana perasaan kamu? Ibu tanya. Sedih kan? Itu kamu harus bisa merasakan ada di posisi itu. Gitu, harus punya. Ini Sol saya sayangnya. Sol terima. Oh ya Allah, Ibu Sonya SRN. Ya ampun, Ibu Sonya produser SRN Entertainment. Luar biasa, terima kasih Ibu Bos. Sudah beli tas Gucci, ini bagus Bu. Bagus banget Cuco. Ini salah satu produser guys, produser SRN Entertainment. Bu, bentar lagi aku mau ini loh Bu. Mau apa konser Bu. Ayo Bu kerjasama Bu. Ditunggu ya Bu Sonya. Salam buat suami tercinta, terima kasih. Hah? Salam buat Uncle, terima kasih Ibu. Ya Al-Fatihah, makasih sayang. Yo Cika, halo sayang. Ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan ada seperti ini pemakaian ya. Nih ya, ada pemakaian. Ini kikis pemakaian ya. SRN itu TV apa Mami? SRN itu apa ya, singkatan apa? SRN itu manajemen sayang,
Barakallah mami sematkan nama ayah. Iya. Makanya saya tuh saking cintanya sama papa saya, jadi setiap Al-Qur'an yang nyampe, ini ada kayak gini ya, saya pemakaian ini bukan kikis yang kayak gimana, halus ya. Itu saya pengennya ada nama bapak saya. Mau kalian itu doakan papa saya, itu biar lega gitu loh hati saya itu gitu loh, ya. Karena yang bisa menolong orang tua itu katanya anaknya gitu loh. Ya mungkin saya tidak bisa selain doa yang saya panjatkan yang belum tentu diterima oleh Allah. Harapan saya sih semoga kabul gitu ya. Saya pingin ya kayak bersedekah itu bisa mengurangi dosa-dosa orang tua saya, terutama almarhum Muhammad Adil bin Sun Abdus Somad. Kan manusia tempatnya salah ya. Ini guys, dalamnya seperti ini. Nah, bagus banget tasnya. Ini ada kompartemen ya, kompartemen zipper. Iya sayang, mami izin sebentar sholat maghrib. Nah, bentar lagi mau sholat maghrib. Saya juga sholat maghrib sayang. Ini aku mau kasih lihat zippernya ya, dalamnya seperti ini. Tuh dalamnya bersih ya. Iya. Nih. Oke, tuh ya. Nih guys. Ini kasih lihat tuh. Ya, ini pre-love ya, aku kasih. Ini MJ, Marc Jacob, coklat susu. Aku cuma kasih 3,5 aja. 3,5 aja ya, Marc Jacob. Nih tuh, ini mereknya tuh. Marc Jacob tuh ada MJ, Marc Jacob. Tuh, mereknya ya. Ini chainnya pun juga masih cocok. Ini di sini juga ada mereknya tuh, Marc Jacob tuh. Ya, ada mereknya. Terus kayak gini. Ya guys. Bagus ya, ini ya, warna coklat atau ini jam tangan ada mami. Jam tangan yang apa? Mau yang mana? Hermes kah atau apa? Yuk sayang, di ini sayang. Gimana ya? 1 2. Oke, Al-Qur'an